Apa itu kesaling bergantungan? Kan begitu ya. Kesaling bergantungan ini ada kaitan yang sangat erat dengan roda kehidupan atau bawah cakra yang pernah kita singgung sekilas banget di, aku lupa, pertemuan kedua mungkin ya. Nah, roda kehidupan adalah roda atau simbol yang menjelaskan tentang tata cara beroperasinya dunia ini. Gitu. Jadi dunia ini, meskipun dalam Buddhism tidak ada sebuah prima causa atau prime mover, tapi diakui bahwa dunia tidak acak. Dunia itu tidak random. Dunia itu ada sebuah keteraturan, regularity, yang mencirikan dia secara umum. Nah, keteraturan yang seperti apa? Bila misalnya kita melihat, ini kalau kita ke slide keempat, kita akan lihat bawah cakra ya. Tapi ini bawah cakra yang tanpa gambar. Kalau kalian ingat, di pertemuan kedua kita memakai bawah cakra yang dengan gambar tanpa penjelasan. Nah, kalau yang sekarang ini, dia dengan penjelasan tapi tanpa gambar. Agar lebih gamblang aja sih ya, nanti kita melihatnya. Nah, di slide ketiga, kita bisa lihat 12 mata rantai. 2 dasa. 2 kan 2. Dasa 10. Jadi 2, 10, 12. Nidana itu mata rantai. So, ada 12 mata rantai yang, bayangkan ya, melingkar gitu ya. Dan 12 ini dalam keseluruhan rangkaian mereka, dia menciptakan apa yang dinamakan keteraturan. Apa yang dinamakan penciptaan, kalau kita mau memakai kata itu ya. Mata rantai pertama adalah avidya. Nah, avidya ini sudah kita singgung berkali-kali ya. Dia bisa kita maknai sebagai ignorance, ketidaktahuan. Jadi bukan bodoh, tapi kamu nggak tahu. Itu. Avidya itu dicirikan, kalau kalian nanti iseng, kalian boleh lihat sendiri bawah cakra yang dengan gambar. Itu dicirikan oleh seorang yang tua dan buta yang sedang meraba-raba jalan dengan tongkat. Nah, maksudnya cukup gamblang ya mungkin ya. Kalau kamu tidak tahu ya berarti kamu buta. Kamu orang yang tidak tahu bahwa kamu tidak tahu. Inilah penyebab segala sesuatu eksis. Terutama penyebab kita eksis. Penyebab kita mengada di dunia ini. Kalau kita sudah tahu, maka kita tidak perlu lagi mengada dengan cara kita mengada selama ini di dunia. Nah, itu tentang avidya. Mata rantai yang kedua dinamakan samskara. Ini juga sudah kita bahas. Kita ingat samskara ini adalah salah satu dari 5 skanda. Yang minggu lalu kita jelaskan, skanda menyusun diri, tapi dia bukan diri. Nah, kita harus melampaui ada dan tiada dalam konsep ini ya. Jadi skanda itu membentuk diri, tapi dia bukan diri. Dia tidak bersinonim dengan diri. Nah, skanda yang 5 ini, salah satunya adalah samskara, atau formation, atau karmic formation. Kalau di sini dia tulis karmic activity. Karmic formation atau samskara ini dicirikan atau digambarkan oleh seorang pembuat gerabah yang sedang membuat gerabah. Ya, kan ada roda ya yang memutar gitu sebagai basisnya. Nah, dia lagi bikin gerabah tuh. Gerabah yang dibikin sama si tukang gerabah itu menyimbolkan tindakan dari tubuh, dari ucapan, dari pikiran kita. Nah, tindakan itu membentuk karma kita dalam roda kehidupan. Nah, jejak-jejak karma yang pernah kita bikin dalam kehidupan lampau itu mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang maupun yang mendatang.
tidak hanya dalam bentuk yang sangat kentara, seperti misalnya, wah saya kecurian, wah saya sakit, wah saya ditabrak motor gitu. Enggak, itu sangat gamblang ya. Kita pikir karma hanya bekerja dengan cara yang segamblang itu, tapi enggak. Karma juga muncul dalam jejak-jejak, dalam traces, dalam imprint. Nah, traces atau imprint ini, dia tidak menghasilkan sesuatu yang konkret, tapi dia menghasilkan kecondongan, kecenderungan, disposition, propensity ya bahasa Inggrisnya. Jadi kamu lahir pasti dengan kecondongan tertentu. Misalnya kamu punya kecondongan buat bersedekah. Itu kecondongan. Karena lebih banyak orang yang kikir daripada yang gemar bersedekah. Kamu lahir misalnya dengan kecondongan suka marah. Ada orang yang, wah, sensinya minta ampun gitu. Oh, ada aja miliaran orang di dunia ini mungkin. Sensinya bukan main. Tapi juga ada yang penyabar gitu loh. Ada yang tampaknya kok susah banget marah ya. Nah, itu kecondongan. Dan itu tidak muncul begitu saja. Makanya kadang-kadang anak kembar pun punya psikologi yang berbeda kan ya. Nah, dalam tradisi India itu dijelaskan sebagai jejak karma di dalam diri. Maka kembar siam pun tidak beneran sama secara watak. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena kamu tidak tahu, kamu bikin karma. Kamu bikin sebuah jejak. Kamu bikin sebuah kecondongan. Kecondongan ini sewaktu-waktu bisa diaktifasi. Jadi tindakan. Kalau kamu punya kecondongan marah, kamu bisa misalnya nampar orang. Nah, satu karma kan ya. Nah, itu dia. Samskara. Mata rantai yang ketiga itu kita namakan Vijnana. Nah, Vijnana ini juga kalau teman-teman ingat, itu merupakan salah satu dari skanda. Skanda yang kelima ya, kalau nggak salah. Nah, kesadaran. Secara simpel ya berarti kondisi di mana saya sadar. Bukan awareness, bukan introspection, bukan mindfulness ya. Kita nggak akan ngomong spektrum dari kesadaran di sini. Kita hanya akan ngomong tentang kesadaran yang paling primordial. Sadar aja gitu loh. Nah, dalam bawah cakra kesadaran digambarkan atau disimbolkan oleh seekor monyet yang berayun-ayun di satu pohon. Nah, kenapa monyet? Ya, karena kesadaran itu sifat dasarnya tidak stabil. Jadi fokus kita ya, jangankan kita ngomong dari menit ke menit ya. Kita ngomong dari detik ke detik pun fokus kita itu gampang berubah. Kita gampang teralihkan gitu loh. Kadang di kelas guru lagi ngomong, kita malah melamun. Badan ada di kelas, tapi pikiran lagi melayang entah kemana gitu kan. Nah, itu kesadaran. Jadi sifatnya tidak stabil. Makanya dia disimbolkan dengan seekor kera yang sedang mengayun di pucuk pohon. Berikutnya, setelah muncul kesadaran dalam dirimu, akan muncul nama dan rupa. Nama dan rupa ya, nama ya memang nama bahasa Indonesia kan. Rupa juga jadi bahasa Indonesia, bentuk. Name and form. Itu disimbolkan oleh seseorang yang berada di atas perahu. Jadi nama dan rupa itu adalah 5 skanda, basically. Jadi ketika udah muncul samskara, udah muncul kesadaran, nah berikutnya muncullah 5 yang lain. Yang disimbolkan sebagai nama dan rupa. Jadi 5 skanda yang membentuk perasaan kita tentang sebuah diri. Tentunya kan butuh fisik. Ya kan? Nah, fisik itu dicirikan oleh perahu. Form. Nah, namanya itu skanda mental kita. Kita ingat ada tadi samskara udah, mental formation. Ada lagi persepsi. Ada lagi perasaan. Ada lagi kesadaran. Jadi 4
yang mental ini, dia menumpang di atas perahu atau tubuh jasmani ini. Satu tubuh, 4 mental. Nah, inilah yang dinamakan sebagai nama dan rupa atau skanda. Dari situ akan mulai muncul 6 organ, 6 indera. 6 indera ini kita namain sebagai sadayatana. Sat kan 6. Ayatana itu indera atau sense faculty. Disimbolkan oleh sebuah rumah dengan 5 jendela dan 1 pintu. Nah, ada 6 indera ya berarti ya. Kenapa rumah? Kamu bayangkan kamu seorang diri, seorang batin. Kamu di dalam rumah. Bagaimana kamu berkontak dengan dunia luar? Ya, kamu yang internal itu, kamu yang batiniah itu, bagaimana kamu berkontak, berinteraksi, mencerap, memahami dunia luar? Ya pasti harus buka jendela dan buka pintu kan? Ya makanya itu. Kita harus buka jendela dan pintu itu untuk lihat apa sih yang ada di luar. Gitu. Nah, dalam bawah cakra ini rumahnya kosong nih. Karena pada waktu itu organ-organ dari embrio udah berkembang di janin, tapi belum berfungsi. Jadi kalau kita mau ulang dengan sangat cepat, kamu nggak tahu. Bukan bodoh ya, kamu nggak tahu. Karena kamu nggak tahu, kamu lahir kembali. Masuk ke rahim ibu. Dari situ muncul samskara, muncul kesadaran. Makanya janin dikatakan bernyawa kan. Setelah sekian minggu, periode tertentu, dia dikatakan bernyawa. Nah, setelah itu dia akan mengembangkan skanda dia. Menurut Buddhisme, setelah skanda dia berkembang, indera dia mulai berkembang. 5 indera fisik, 1 indera mental. Nah, setelah itu akan muncul mata rantai yang bernama sparsha atau kontak. Nah, kontak itu digambarkan oleh sejoli yang sedang berpelukan. Jadi lu bayangkan ya. Ya bisa pelukan, bisa salaman sih. Intinya apapun yang memicu kontak lah. Jadi kamu akan mendevelop mata rantai ke-6. Setelah punya indera, kamu harus mempunyai satu mata rantai yang bernama kontak. Karena kalau tidak dimediasi oleh kontak, ya inderamu akan jadi pengangguran kan, sia-sia. Tidak ada mediumnya gitu loh. Nah, setelah kontak, tentunya ada yang namanya perasaan, sensasi. Atau dalam bahasa Sanskertanya vedana. Nah, sensasi ini kita tahu cuma terbagi 3. Menyenangkan, tidak menyenangkan, atau yang netral. Tidak mungkin di luar ketiga ini kan ya. Jadi either lu suka, either lu duka, atau lu biasa aja gitu loh. Kamu senang gak? Enggak. Sedih gak? Enggak. Ya biasa aja saya sekarang. Nah itu netral. Di dalam bawah cakra itu disimbolkan oleh seseorang yang matanya sedang ketusuk sama anak panah. Ya. Jadi aku pun gak paham ya kenapa pemilihan gambarnya agak agak masokis gitu ya. Kenapa nggak sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi mungkin karena dipahami dunia ini berhakikat duka kali ya. Jadi ketika dia ingin menyimbolkan sensasi atau perasaan, yang dia simbolkan adalah sesuatu yang menyakitkan gitu loh. Tapi anyway, kamu menjalin kontak, dari kontak pasti muncul sensasi. Dan dari sensasi akan muncullah mata rantai yang ke-8. Kita menamainya sebagai hasrat atau craving. I crave gitu kan ya bahasa Inggrisnya. Tresna kalau bahasa Sanskertanya. Hasrat ya secara umum ya kita memahami ya keinginan gitu loh. Disimbolkan oleh seorang wanita yang menawarkan minuman kepada seorang pria.
Nggak tahu ya itu entah air putih, entah teh, entah kopi, entah miras, tapi pokoknya mungkin si prianya seneng banget dengan minuman itu atau dia haus, dia menghasrati cairan tertentu ya diberikan gitu. Kamu menghasrati. Apa yang bisa kamu hasrati? Sesuatu yang senang. Kamu berhasrat untuk selalu dekat-dekat dengan sesuatu yang senang. Kamu berhasrat untuk selalu jauh-jauh dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan tiap kali kamu berada dalam kondisi blank, netral, kamu berhasrat agar kenetralan ini, kebosanan ini, kejemuan ini, apalagi kita WFH segala macam itu kan jemu banget ya. Nah, kamu berhasrat agar yang netral ini bisa diisi dengan yang menyenangkan. Jadi terkait sensasi muncul hasrat. Berpisah dengan yang tak menyenangkan dan selalu ingin bersatu dengan yang menyenangkan. Nah, itu craving. Dari craving muncul mata rantai yang ke-9. Itu dinamakan grasping atau upadana. Nah, craving sama grasping itu beda. Crave itu cuman kamu hasrat, kamu mendambakan sesuatu. Kalau grasping, perasaan ini jadi lebih intens. Hasrat kamu jadi lebih tinggi intensitasnya. Makanya kamu dibilang mencengkram. Grasp. Nah, istilah yang jamak di dunia Buddhis itu kemelekatan. Kamu sudah tidak sekedar menghasrati, kamu sudah nempel, kamu sudah melekat dengan si hasrat itu. Jadi yang awalnya cuma nggak mau, yang tidak menyenangkan, cuma ingin jauh-jauh doang, sekarang kamu jadi benci sama apapun yang nggak menyenangkan. Atau sebaliknya, dari yang awalnya kamu cuma ingin dekat-dekat sama yang menyenangkan, sekarang kamu jadi terobsesi sama yang menyenangkan. Nah, itu grasping. Grasping itu disimbolkan di bawah cakra dengan seseorang yang lagi memetik buah dari dahan pohon. Jadi paham ya? Crave itu kesannya lebih pasif. Ada orang duduk, disodori minum. Dia kan tinggal duduk, minumannya datang gitu. Dia pasif. Kalau grasp, upadana, dia aktif. Dia nggak hanya diam duduk nunggu doang. Dia sudah melakukan aktivitas menjulurkan tangan gitu kan. Metik buah. Jadi sudah selevel lebih tinggi. Kemudian setelah ada grasping dalam dirimu, akan muncullah yang namanya bhava. Bhava itu becoming. Becoming itu mengada. Nah, disimbolkan dengan sangat harfiah oleh seorang perempuan yang hamil. Hamil tua. Jadi, wah bentar lagi lah itu. Kamu sudah mengada nih ceritanya kan. Setelah mengada ya, tentunya logiknya adalah kamu akan lahir. Rebirth. Kamu akan lahir kembali. Jati. Nah, simbolnya harfiah. Seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sedang bersalin gitu. Nah, karena ada kelahiran, maka secara niscaya tentu pastilah ada juga yang namanya penuaan. Karena ketika kamu keluar ke dunia ini, itu countdown-nya menuju kematian sudah dimulai gitu ya. Kalau umur kita di dunia 90 ya berarti countdown 90, 89, 88 gitu ya. Old age and death, jara marana gitu ya. Itu disimbolkan oleh pengusung mayat. Pengusung mayat yang sedang mengusung mayat itu. Jadi bayangkan kamu mengada, kamu lahir, kamu mati. Mati dengan membawa avidya. Menurut Buddhis, kamu akan lahir lagi. Terus kamu akan membentuk samskara lagi, kamu akan membentuk perasaanmu, kesadaranmu, nama dan rupamu, 6 indramu, kontak, sensasi, craving, grasping, mengada. Kamu lahir lagi. Dan dari kamu lahir sampai kamu tua dan mati, kamu tetap dengan avidya yang sama. Oke, kita mulai lagi dari awal. Nah, itu dalam keyakinan tradisi di India secara umum seperti itu. Jadi reinkarnasi itu dipahami dalam pengertian yang metafisik.
kamu nggak paham cara dunia ini bekerja. Kamu terjebak dalam ilusinya. Keberadaanmu yang fana, yang maya, kamu asumsikan ada, konkret, inherent, intrinsik. Ya, maka karena kamu asumsikan dia ada, dia akan mengada terus. Karena kamu yang mendorong keberadaan itu dengan pemahaman kelirumu. Kira-kira gitu. Jadi 12 mata rantai itu adalah simbol atau contoh yang paling gamblang dari interdependence. Tapi kita akan bahas interdependence lebih jauh lagi ya. Kita nggak hanya akan bicara tentang bawah cakra. Kita akan lanjut dengan kutipan dari Tsongkhapa. Tsongkhapa ini sering saya kutip karena memang beliau ini salah satu maestro ya, salah satu filsuf paling besar yang pernah dilahirkan oleh tradisi Buddhis. Nah, dalam salah satu kitabnya yang lumayan tipis, tapi tidak sederhana sama sekali, Tsongkhapa menyatakan sebagai berikut, bisa dibaca ya. Kesaling bergantungan harus dipahami atau semestinya dipahami dalam 3 dimensi menurut beliau. Dan kita dari tadi kan belum terlalu grasping nih, apa itu kesaling bergantungan ya? Apa hubungannya dengan bawah cakra? Oke. Bawah cakra tadi cuma sebuah prolog, sebuah intermezzo tapi di awal gitu loh. Karena kita pernah ngomong bawah cakra dan kita nggak selesai. Jadi sekarang kita akan selesaiin dulu. Aku pikir bawah cakra selesai, kita akan ke main course kita di sini. Apa sih interdependence itu, gitu kan? Nah, ada 3 dimensi kalau kata Tsongkhapa. Pertama, kemunculan yang dependent atau kemunculan yang bergantung. Kedua, eksistensi yang bergantung atau yang dependent. Dan ketiga, rujukan yang bergantung. Jadi dalam interdependence apa aja nih yang dependent? Nah, beliau bilang rising-nya dependent, existence-nya dependent, dan designation-nya dependent. Nah, kita akan coba pilah dan jabarkan dia satu persatu. Dimensi yang pertama ini bisa dinamakan sebagai kebergantungan yang kausal atau causal dependence. Maksudnya gini, segala kejadian di sepanjang ruang dan waktu di dunia ini itu terjadi dalam hubungannya dengan eksisnya atau dengan munculnya beragam sebab dan kondisi terdahulu. Jadi kejadian akan muncul karena sebab dan kondisi terdahulu. Dan ketika dia muncul, dia maka akan lenyap juga. Ketika apa? Ketika beragam sebab dan kondisi yang niscaya bagi kemunculannya ikut lenyap. Jadi ketika penopang eksistensimu lenyap, kamu lenyap. Ketika dia muncul, kamu muncul. Gitulah. Itu singkat kata, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Dimensi kedua itu kita bisa katakan sebagai kebergantungan yang mereologis. Nah, ini kita agak jarang dengar ya. Mereologi itu adalah istilah filosofis ya. Studi tentang bagian-bagian, parts, dan keseluruhan yang mereka bentuk. Jadi ada parts, ada whole atau totality gitu ya. Nah, parts ini kan membentuk whole. Nah, relasi ini yang disebut sebagai mereologi. Jadi dimensi kedua adalah kebergantungan yang mereologis. Pada dimensi ini, keseluruhan dikatakan bergantung pada bagian-bagiannya. Dan sama halnya, tiap-tiap bagian dalam sebuah totalitas itu pada gilirannya juga eksis dalam konteks sebagai bagian yang menyusun keseluruhan. So misalnya gini, tubuhku aku boleh bilang hanya bisa eksis
karena semua bagiannya eksis. Misalnya aku tidak kekurangan jantung gitu loh. Tiba-tiba dibeleh nggak ada jantung kan. Wah, tidak mungkin saya masih bicara seperti ini kan. Atau dibeleh tidak ada paru-paru gitu loh. Nggak mungkin. Jadi tubuh hanya eksis karena semua bagiannya, semua organ dia eksis. Tapi di sisi lain, jantungku, ini ya di sini ya, hanya bisa eksis dalam eksistensi tubuhku. Dia hanya bisa dikatakan sebagai jantung dan memerankan fungsi sebagai jantung ketika dia nempel dalam tubuh. Ketika dia dikatakan sebagai bagian, salah satu bagian yang menyusun tubuh. Kalau tidak, jantung ya hanya kumpulan otot belaka gitu loh. Lu boleh bilang dia jantung tapi nggak beneran jantung seperti yang kita pahami gitu loh. Nah itu mereologi. Selanjutnya, dimensi ketiga. Itu dikatakan kebergantungan pada rujukan konseptual. Kan dia rujukan yang bergantung ya. Dependent designation. Maksudnya adalah dependence pada conceptual imputation. Kebergantungan pada rujukan konseptual. Nah ini tradisi ini terutama marak sekali di dalam mazhab Madhyamaka. Filsafat jalan tengah. Mazhab ini menekankan peran bahasa, peran dari konvensi sosial, ya. Norma, tata krama, adat istiadat, budaya. Nah, semua itu, menurut Madhyamaka, semua konvensi itu berperan dalam mekanisme kita menetapkan sebuah identitas. Maksudnya, identitas dari sebuah fenomena, identitas itulah yang menjadikannya dipahami secara umum dan secara konvensional. Dan ini bergantung pada struktur konseptual di dalam otak kita kan. Bagaimana kita mengalami pengalaman kita. Kita mengalaminya dengan bahasa, kita mengalaminya dengan gestur. Misalnya, gestur-gestur tertentu lah. Misalnya jempol gitu. Atau peace gitu kan. Atau apalah, banyak gestur. Kita memediasi fenomena dengan cara seperti itu. Dan karena ada mediasi itu, maka ada yang namanya identitas. Secara alamiah terbentuk kan ya, dia jadi konkret. Nah, bagi Madhyamaka, tiap fenomena yang punya identitas, atau tiap entitas yang punya identitas, maka entitas atau fenomena itu dikatakan saling bergantung. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu tadi sekilas pandang tentang 3 dimensi yang disampaikan oleh Tsongkhapa dalam karya beliau. Nah, setelah kita sweep ketiganya dengan overview yang sangat cepat, sekarang kita akan mundur lagi ya ke dimensi pertama, tapi kali ini kita pelan-pelan. So, kita udah paham 3 ini apa aja. Nah, pembedahannya seperti apa nih? Mari kita lihat. Terkait dimensi pertama, kita bisa merujuk ke slide yang ke-6. Kebergantungan kausal atau causal dependence itu muncul dalam metafisika Buddhis sejak awal sekali. Misalnya dalam konsep 12 mata rantai. Kita ingat, mata rantai yang pertama adalah avidya, ignorance. Dan ini diyakini dalam Buddhisme sebagai sumber penderitaan kita di dunia. Maka proses pelenyapan avidya ini adalah niscaya bagi proses pelenyapan dukkha yang disebabkannya. Nah, ini kan kausal ya. Jika ini ada, maka itu ada. Jika ini tidak eksis, maka itu tidak eksis. Itu motonya. Nah, mari kita pertimbangkan analogi yang mungkin sangat populer dalam Buddhisme. Analogi tentang tanaman. Kita katakan misalnya begini. Benih adalah sebab bagi tunas.
Tapi benih tidak akan menjadi tunas apabila tidak ada kehadiran atau kemunculan dari berbagai kondisi. Maka dalam Buddhisme, dalam konsep karma, kita bedakan antara sebab dan kondisi. Nah, ini mungkin teman-teman jarang mendengar ini ya. Mungkin teman-teman pikir ada sebab, ada akibat. Agak linear gitu loh. Agak to the point. Tapi enggak. Dalam filsafatnya, sebab itu sendiri masih harus ditopang oleh kondisi. Jadi benih sebab langsung dari tunas. Tapi benih tak akan menjadi tunas apabila tidak ada kehadiran dari berbagai kondisi. Atau yang dalam bahasa Sanskertanya kita namai pratyaya. Apa misalnya kondisi bagi sebuah benih agar bisa jadi tunas? Misalnya, tanah harus subur. Hujan curahnya cukup. Nggak berlebihan, nggak berkekurangan. Sinar matahari harus cukup. Nggak terik banget sampai bikin tanaman mati. Pas gitu loh. Yang sedang-sedang saja gitu kan ya. Hama wereng segala macam ya, itu nggak boleh ada. Dan seterusnya. Itu kondisi. Dengan kata lain, selain sebab, mesti ada pula kondisi pendukung. Jadi sebab di sini, dalam konteks ini, bisa kita pahami sebagai pemeran utama. Gitu. Dia aktor utamanya lah. Sementara, kondisi itu adalah pemeran pembantu. Seliweran, occasionally dia seliweran muncul gitu lah. Atau dalam bahasa kerennya, kondisi ini adalah klausa yang kita namai ceteris paribus. Jika ini maka begini, tapi ceteris paribus kan kita sering dengar ya kalau di bangku kuliah. Jika X maka Y, tapi ceteris paribus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengandaikan bahwa faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain dianggap tetap, tidak berubah. Jadi benih akan jadi tunas jika curah hujan tidak lebay, sinar mataharinya tidak lebay, tanahnya ya asumsikan subur gitu loh. Hama asumsikan tidak ada, dan seterusnya. Jadi ini ya, sebab dan kondisi. Tapi sedikit intermezzo ya, kita boleh merumitkan persoalannya sedikit. Misalnya kita bertanya begini nih, apa yang menyebabkan adanya tunas? Kita jawab, oh benih. Kita tanya lagi nih, apa yang menyebabkan benih menjadi tunas? Oke, kita jawab, hujan, sinar matahari, tanah yang subur. Tapi kita juga bisa menjawab, misalnya ya kucing telah memangsa tikus tahun ini, maka panen tahun ini lancar. Ya werengnya sudah dibasmi, maka tahun ini panen lancar. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, agar hama tidak ada, maka apa? Apa sebabnya? Apa kondisi yang mendukung sebab pemusnahan hama ini muncul? Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan seperti itu. Tapi kita nggak mau terlalu jauh ya. Itu hanya buat iseng-iseng doang. Jadi kita harus kembali lagi ke fokus kita. Yaitu ada benih, ada tunas. Kita cukupkan dulu sampai di situ ya. Misalkan kita bertanya, kita tanyanya gini. Kenapa kita bold, kita underscore, kenapa kita melekatkan kemunculan tunas pada benih? Kenapa gitu? Gua tahu tapi kenapa? Kan gitu ya. Kenapa yang eksistensial gitu kan ya. Jawaban simpelnya mungkin gini. Ketika kita menanam benih X, misalkan padi, gandum gitu ya, maka kita akan mendapat tunas X. Lu kalau nanam cabai, gak mungkin panen padi kan ya. Jika X benihnya, maka tunasnya X, bukan Y. Jika Y, ya maka Y hasilnya bukan X. Oke, kita terima.
Kita bisa lanjut bertanya, kenapa demikian adanya gitu loh. Ini kenapa yang level lebih dalam ya. Dan sebagai jawabannya mungkin kita bisa mendapatkan kisah atau tuturan ya dari Jared Diamond, dari Richard Dawkins misalnya ya, tentang bagaimana gen X itu dibawa oleh benih X, dibawa dari generasi ke generasi ya. Kita dari leluhur sapiens dibawa terus. Atau tentang gen X yang dibentuk oleh DNA X, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam tiap kasus pertanyaan kenapa ini, ketika misalnya kita bertanya, kenapa kita meyakini satu sebab yang relevan sebagai penyebab dari satu akibat yang juga relevan. Nanam cabai, panen cabai gitu ya. Buddhisme akan menyodorkan keteraturan seperti ini sebagai jawabannya. Satu keteraturan ya akan dijelaskan oleh keteraturan yang lainnya. Dan seterusnya. Makanya tadi kenapa bisa jadi tunas? Oh, tidak ada hama. Kenapa tidak ada hama? Oh, hamanya dibasmi. Siapa yang basmi? Kucing. Oh, kucingnya kenapa ada? Apa yang menyebabkan dia ada di momen itu? Untuk membasmi si tikus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tertarik terus. Jadi gambarnya jadi seperti besar sekali gitu loh. Regularity. Itu ketika kita ngomong interdependence. Kita ngomong sebuah prinsip keteraturan. Dunia ini teratur. Karena dia ditopang oleh hukum alam. Kayak gravitasi itu kan teratur sekali. Hukum Kepler misalnya yang kalau nggak ada hukum itu mungkin planet Merkurius sama bumi udah tabrak-tabrakan. Kita nggak tahu gitu. Ada hukumnya. Kita bisa membayangkan sesuatu yang sifatnya paranoid dan sci-fi gitu kan. Tapi ya ada aturannya kenapa kita nggak makin dekat ke matahari ya dalam tiap rotasi bumi misalnya ya. Ada aturannya. Ada hukumnya. Dan itu sifatnya alamiah. Sifatnya natural. Nah, interdependence atau pratitya samutpada dipahami oleh Buddhisme dengan cara yang persis seperti itu. Ya bagi kita itu metafisika. Bagi mereka itu hukum alam. Gitulah. Untuk memahami prinsip dari regularitas ini lebih jauh, kita bisalah bahas sekarang 4 jenis pratyaya. Nah, ini ada di halaman ke-6. Oke. 4 jenis pratyaya. Pertama, hetu pratyaya. Hetu itu sebab. Jadi kalau tadi aku bilang sebab dan kondisi, itu dalam bahasa Sanskertanya hetu dan pratyaya. Nah, ada sebuah pratyaya yang dinamakan hetu pratyaya atau causal condition, kondisi kausal, kondisi sebab akibat. Misalnya, curah hujan yang cukup dibutuhkan agar tanaman tumbuh subur. Sebab dia kondisi, tapi yang langsung berpengaruh. Sinar matahari harus cukup agar tanaman subur. Nah, itu kondisi kausal. Jadi kondisi ini secara kausal punya impact pada sebuah hasil yang kamu bayangkan bakal terjadi jika ceteris paribus. Cukup gampang dipahami ya. Yang kedua adalah apa yang dinamakan alambana pratyaya atau supporting condition. Jadi kondisi penopang. Dalam kasus benih, kita bisa bayangkan alambana pratyayanya itu adalah tanah. Jadi kalau benih tidak ditopang oleh tanah, tidak bisa tumbuh. Atau misalnya, kita bisa kasih contoh yang lain. Misalnya kita bisa bilang bahwa meja adalah alambana pratyaya yang menyokong buku dan mengkondisikan buku agar tidak jatuh ke lantai. Jadi ada kondisi yang seperti itu. Nah, alambana pratyaya. Yang ketiga itu dinamakan samanantara pratyaya. The immediate
condition. Apa artinya coba? Immediate. Kondisi yang segera, kondisi yang langsung, kondisi yang seketika, gitu kan. Misalnya gini, ada benih kita tanam. Agar benih bisa muncul tunas, ya kan? Si kulit benih, si permukaan benih itu mestilah melunak dulu dong. Kita bayangkan seperti itu. Dia melunak, baru tunas bisa dor keluar gitu loh. Nah, itu dinamakan sebab kondisi segera. Yang benar-benar langsung gitu loh. Kalau curah hujan kan kita bilang kausal. Seolah-olah dia directly impact. Tapi belum cukup langsung menurut filsafat India. Ada yang lebih langsung lagi. Saking langsungnya dia dinamakan kondisi yang immediate. Jadi kondisi agar tunas muncul, ya kulit benih harus melunak dulu dong gitu loh. Kamu bisa bayangkan. Agar kamu bisa makan kerang, ya kulit kerang harus dikupas dulu gitu loh. Langsung. Nah, sebab kamu bisa makan ya karena mamamu masak. Lu bisa bayangkan. Jadi sebab kamu beneran makan, ya kamu kupas cangkangnya. Atau dalam contoh kita, kulit benihnya melunak. Baru tunas keluar. Nah, yang keempat. Dinamakan kondisi dominan atau adipati pratyaya. Kenapa dia dikatakan kondisi dominan? Karena dia adalah tujuan. Atau bahasa kerennya, dia adalah telos. Telos, the goal, the objective. Dia tujuan dari aksi kita, dari sebuah tindakan kita. So, misalnya, hasil panen X. Kamu nanam X, kamu ingin manen X. Nah, hasil panen X yang aku dambakan itu, atau lebih konkretnya, misalnya aku nanam padi. Berarti konkretnya banget aku pengen makan sepiring nasi nih. Nah, itulah adipati pratyaya dari tunas. Karena itulah yang mendorongku untuk menyemai benih. In the first place itu. Kenapa kamu nanam ini? Saya pengen makan cabai nih, tapi cabai lagi mahal misalnya. Tanam sendiri aja. Nah itulah. Dia dinamakan kondisi yang dominan. Karena dia melandasi dasar atau tujuan dari kenapa kamu melakukan aktivitas tertentu yang kamu lakukan in the first place. Apa yang paling awal memicu kamu untuk melakukan sebuah aktivitas? Nah, di sini kita bisa bayangkan betapa luas ya spektrumnya ya. Kita nggak hanya ngomong sebab, kita ngomong kondisi. Dan terkait si kondisi itu sendiri pun kita nggak hanya ngomong kondisi yang cuma kondisi. Ada tanah yang gembur, ada curah hujan, ada sinar matahari, ada hama yang udah hilang gitu loh. Enggak, kita ngomong 4 gitu loh. Sebab pun ada, kondisi pun ada 4. Nanti akibat ada 5. Nah, itu terlalu jauh tapi dalam cakupan kita. Tapi dalam filsafat dibedakan lagi. Akibat tidak hanya akibat, ada 5 spektrumnya. Nah, kondisi ada 4. Kurang lebih seperti itu. Di sini, kita bertanya soal apa? Apa yang menjelaskan apa? Nah, itulah. Soal apa yang bisa dianggap sebagai jawaban yang baik atas sebuah pertanyaan kenapa? Nagarjuna sendiri, seorang filsuf yang besar juga, berargumen bahwa semua fenomena tidak memiliki hakikat atau nature yang intrinsik. Dan dalam konteks ini, ya kamu bisa katakan bahwa kebergantungan itu sendiri pun bergantung pada kondisi lainnya. Jadi, kebergantungan bukan sebuah prinsip yang idealis. Dia bukan sebuah zat, dia bukan, kalau Hegel kan dia bukan zeitgeist, dia bukan ruh zaman gitu. Dia bukan logos yang dibayangkan sebagai sebuah ideal metafisik tertentu gitu loh. Nah,
ada risiko kita bakal bayangkan, oh semuanya kesaling bergantungan ya. Berarti kesaling bergantungan itu sendiri tidak bergantung. Dia juga bergantung gitu loh. Dia digantungi oleh hal yang lain lagi. Dan digantungi oleh hal yang lain lagi. Dan seterusnya. Maka dia mensyaratkan, prinsip ini mensyaratkan bahwa eksistensi dari fenomena apapun itu hanya bisa bersifat konvensional. Ada yang benar-benar ada dalam dirinya sendiri. Dalam pengertian yang tertinggi. Nah ini kira-kira gitu. Jadi terkait dimensi pertama, kita menjabarkan tentang sebab, tentang kondisi, dan tentang 4 pembagian dari kondisi. Kurang lebih begitu terkait dimensi yang pertama, kebergantungan kausal. Terkait dimensi yang kedua, nah, dimensi ini lebih simple. Dia lebih to the point. Mereologi ini ya. Dari perspektif Buddhis, dikatakan bahwa semua entitas atau fenomena yang komposit. Komposit itu gabungan fenomena yang majemuk. Fenomena yang tersusun gitu loh. Nah, semua fenomena komposit itu bergantung pada bagian-bagiannya agar bisa eksis. Oke, fine. Nah, revolusi yang diusung oleh Nagarjuna dalam konteks ini adalah gini. Bila segalanya eksis dalam kebergantungan antar satu sama lain, maka tidak ada yang namanya hakikat tertinggi dong. Dan kalaupun ada yang dinamakan hakikat tertinggi, maka itu tak lain daripada kebenaran tentang tiadanya hakikat tertinggi. Itu yang paling tinggi. Gitu loh. Ini kan kayak permainan kata kan. Tapi makanya persis kenapa kita harus mengutip Wittgenstein dulu. Kita harus melakukan sebuah in memoriam kepada Wittgenstein. Karena bahasa penting dalam tradisi berpikirnya Madhyamaka. Apa hakikat tertinggi? Nggak ada. Kalaupun ada, ya itu adalah kebenaran tentang tiadanya hakikat tertinggi. Nah, kita bisa bilang revolusi pemikirannya Madhyamaka atau Nagarjuna ini telah merehabilitasi kebenaran konvensional. Kenapa aku bilang rehabilitasi? Analoginya seperti ini. Jika misalnya kita terbuai dalam kesenangan duniawi di dunia fana ini, maka sikap ini keliru. Semua orang tahulah. Bagi yang cukup religius, cukup punya moralitas, ya dia paham. Semua kan fana gitu. So terbuai dalam kesenangan duniawi itu salah pastinya. Tapi kata Nagarjuna, jika kita lantas meyakini bahwa dunia ini fana, dunia ini kan semu ya, semuanya akan musnah pada waktunya. Dan gara-gara itu, kita akhirnya terobsesi dengan sebuah hakikat yang tertinggi. Yang kita asumsikan ada ya dalam sebuah keberjarakan dengan kita, dia ada entah di dimensi mana gitu. Kata Nagarjuna ini juga keliru gitu. Nah, kenapa dibilang merehabilitasi? Karena beberapa tradisi berpikir di India pada masa itu cenderung untuk jatuh ke salah satu dari 2 kutub ekstrim. Entah kamu memuja dunia dengan cara yang sangat hedonistik ya. Kamu seperti seorang Epikurus ya, pengikut Epikurus misalnya. Wah, happy-happy aja dong gitu loh. Ngapain takut mati? Pas kita hidup gak ada kematian. Pas kita mati, pas kematian datang, kita udah gak hidup. Jadi kita gak akan pernah ketemu sama kematian. So ngapain takut? Epikurus. Ada juga yang menganut kutub lainnya. Wah, dunia ini sia-sia gitu loh. Dia jadi kalau petapa India itu ada yang menggantung dirinya terbalik, berdiri dengan satu kaki selama bertahun-tahun, hanya makan jerami misalnya. Intinya dia melakukan sebuah tapa brata yang ekstrim.
Itu pun salah. Jadi ketika kamu sadari dunia ini fana, oke, kesadaran itu betul. Tapi respons kamu seperti apa? Apakah gara-gara dia fana, kamu lantas jadi ekstremis? Nah, ketika kamu seperti itu, kamu juga salah. Jadi jangan melihat dunia ini tidak fana. Tapi juga jangan lantas kamu melihatnya fana, terus kamu jadi ekstremis. Terhadap orang lain misalnya juga kamu jadi ekstrim. Misalnya membunuh itu tidak berdosa, tidak bersalah. Membunuh itu tidak moral ataupun immoral. Atau kamu melampiaskan itu ke dalam diri dengan melakukan praktik-praktik penyiksaan yang ekstrim. Nah, ini salah. Bagi Nagarjuna, sikap yang benar adalah melalui konsep, melalui penalaran. Kita melampaui gagasan tentang arti penting dari diri kita ini. Dan kita berpaling ke fokus pada makhluk lain, pada dunia, bukan pada diri. Nah, ketika peralihan fokus ini terjadi, shifting ini terjadi, maka dikatakan bahwa kita tidak mengabaikan yang konvensional. Dan pada saat yang sama, telah pula meraih kebenaran tertinggi. Ketika kamu fokus pada dunia luar, lebih memedulikan orang lain, lebih berbagi cinta dan welas asih, kan kamu anggap dunia ini ada dong. Tapi dengan melakukan demikian, kamu juga paham kebenaran tertinggi. Bahwa dirimu yang kamu pikir konkret itu tidak ada sebenarnya. Dirimu hanya eksis dalam sebuah hubungan yang relasional. Gak ada orang lain, gak ada kamu gitu lah. Kalau kamu sendirian di planet Mars gitu ya, kamu akan merasakan penderitaan eksistensial yang paling mengerikan. Kamu bahkan gak bisa ngomong aku. Karena kamu hanya bisa ngomong aku ketika ada orang lain yang kamu rujuk sebagai dia, mereka, kami, Anda, kamu, engkau, sampean, jenengan gitu loh. Tanpa orang lain, kamu terdampar di planet Mars ya, kayak The Martian ya, film-film sci-fi gitu. Itu bisa bayangkan betapa kosong gitu loh. Aku merujuk pada siapa? Sebagai perbandingan terhadap apa? Tidak ada. Maka aku akan lenyap dan lama-lama mungkin kamu akan gila gitu loh. Kamu jadi the last man on earth misalnya. Tak bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Maka kita butuh orang lain. Untuk sekedar agar kita eksis pun, agar kita sadar kita eksis, kita butuh orang lain. Nah, inilah yang ingin ditekankan sama Nagarjuna. So, kamu bisa merangkul kebenaran tertinggi, tapi sembari dengan tidak mengabaikan kebenaran di tataran yang konvensional. So, dengan kata lain, kita menyadari bahwa keutuhan diri kita dan kebahagiaan personal kita itu bergantung pada totalitas dari hal ihwal di dunia ini. Dan pada gilirannya, totalitas ini juga bergantung pada eksistensi diri kita. Kalau kita udah sadar betapa kita sebagai one part of the whole ini, kita bisa menyumbang pengaruh yang besar. Sebagai one part, kita cuma satu atom yang kecil dalam semesta. Tapi kita sadar, oh ya, tidak berarti saya remeh. Kalau ini saya dicopot dari dunia ini, mungkin dunia ini akan kehilangan sesuatu. Kehilangan sebuah peran, sebuah fungsi, sebuah tugas gitu loh. Nah, kita mungkin bisa bayangkan sebuah sebuah Ubermensch gitu loh. Kalau kata Nietzsche kan, manusia super gitu loh. Kamu paham bahwa moralitasmu itu moralitas yang universal. Aku nggak memakai Ubermensch dengan pengertian yang dipahami si Nietzsche mungkin ya, tapi aku senang dengan kata itu, Ubermensch. Kamu manusia yang berusaha melampaui manusia lain. Di Buddhism misalnya ada konsep namanya bodhisattva. Sattva itu kan makhluk. Swaka marga sattva gitu ya. Bodhi itu kan awakened, enlightened. Jadi sebuah makhluk yang sudah sadar, sudah bangun dia.
Nah, makhluk ini kita bisa samakan dengan Ubermensch. Dia punya pandangan yang lebih tinggi daripada orang lain. Ketika sebagian besar orang lain mementingkan diri sendiri, dia bisa melawan arus gitu loh. Dia pentingin orang lain. Nah, bagi aku pribadi ini Ubermensch. Kamu di antara miliaran manusia, kamu memunculkan dirimu ke permukaan. Di bayangan samudra ya, kamu munculkan dirimu ke permukaan. Dengan pandangan yang lebih bijak gitu loh. Yang lebih komprehensif. Yang lebih holistik. Yang lebih tidak picik gitu loh. Pada fenomena-fenomena dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Maka di sini aku tidak tahan untuk tidak menampilkan sebuah kutipan dari Wittgenstein. Dalam Philosophical Investigation, beliau menulis, "A brake lever is only a brake lever, and not simply a metal rod in the context of a car in which it so functions." Jadi brake lever itu menjadi brake lever dalam kaitannya sehubungan dia dengan si mobil, di mana si brake lever ini menjalankan fungsinya. Kalau nggak ada mobil di dunia ini, lu mau ngomong itu brake lever, orang bilang itu kan cuma batang besi yang sudah berkarat mungkin. Tapi kalau ada mobil, dia bisa menjalankan fungsi dia. Brake lever ini aku bayangkan ya kayak diri kita gitu. Kita hanya menjadi kita yang kebetulan punya nama yang unik. Stanley misalnya kan unik tuh. Banyak yang namanya Stanley, tapi yang Stanley yang ini Stanley yang unik. Bagi saya, nah keunikan ini ilusi. Karena dia hanya bisa muncul ketika saya kaitkan diri saya dengan dunia di luar saya. Manusia-manusianya, penghuni-penghuni lain yang non-manusia, dengan fenomena-fenomenanya. Barulah saya bisa bilang, oh ya, diri ini diri. Oh ya, kesadaran ini sadar ternyata. Aku baru bisa bilang seperti itu. Karena aku dimediasi, dibantu gitu loh, oleh dunia. Maka untuk sekedar lahir pun ke dunia, apalagi sebagai manusia yang punya nalar dan akal budi, itu dikatakan sebagai keberuntungan dalam kitab-kitab Buddhis. Karena kamu lahir dengan kesadaran. Dan kamu berutang sangat banyak atas kelahiranmu sebagai manusia ini. Persisnya karena itu. Bintang laut tidak akan menyadari dirinya bintang laut. Gitu. Kita punya kesadaran. Oh ya, saya manusia, bukan bintang laut. Nah, tapi saya utang kesadaran ini pada dunia di sekitar saya. Yang saya pahami dengan konsep. Saya jembatani pemahaman saya dengan konsep, dengan penalaran, dengan konvensi. Yang dinamakan kebergantungan yang mereologis. Jadi I as a part, I constitute a whole, a totality gitu kan. Nah, totality ini pada gilirannya mengkonstitut saya juga gitu loh. Maka tidak ada yang lebih penting. Maka kenapa egoisme bisa muncul? Nah kan itu ya. Itu permasalahannya para pemikir India ya. Kok egoisme bisa muncul ya? Mereka tahu itu salah, tapi kok bisa muncul? Alamiah sekali gitu loh. Oh ada yang salah nih. Nah maka itulah yang mereka jadikan proyek seumur hidup. Dimensi mereologi selesai. Sekarang kita ke dimensi yang ketiga. Nah dimensi ini mungkin adalah yang paling sulit untuk dipahami. Gagasannya kurang lebih seperti ini. Entitas dan properti. Properti itu apa ya? Bukan properti rumah ya. Properti di sini itu fitur, aspek, corak, ciri khas. Jadi properti. Entitas dan properti yang kita miliki, yang kita alami di dunia, itu hanya eksis dalam realitas dan meraih identitas mereka dalam kebergantungan dengan pikiran kita.
Termasuk perangkat-perangkat sensor kita, perangkat-perangkat konseptual kita. Nah, ini agak mirip dengan penjelasan yang di atas, tapi lebih dalam lagi. Misalnya gini, pertimbangkan contoh misalnya Tuhan. Tuhan sebagai konsep. Nah, kita bisa bilang Tuhan sebagai Tuhan ya, atau Tuhan orang Jerman sebagai GOTT ya, God, atau Tuhan dalam bahasa Inggris God gitu ya, atau Tuhan dalam bahasa lain Deus atau apa gitu. Nah, itu hanya eksis dalam kebergantungannya dengan kita. Jika kita tidak memikirkannya, maka kita bisa bilang Tuhan yang kita pahami ya, Tuhan yang kita pahami, yang kita konseptualisasikan, kita berikan beberapa aspek, ada yang antropomorfis, ada yang impersonal, tapi kita berikan adjektiva tertentu, kita boleh berikan 1000 adjektiva, tapi kok namanya sesuatu yang primordial, lu kasih 1000, sebenarnya dia lebih dari 1000. Lu kasih 3000 kata sifat untuk mencirikan dia, mungkin dia ada lebih dari 3000. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini, zat yang kita namakan Tuhan itu, ya bergantung pada kita. Jadi zat setinggi itu pun, kita bayangkan tinggi. Tapi tinggi dalam ranah konseptualisasi kita. Seberapa tingginya? Kamu boleh sebut satu angka. Aku tinggal tambahin 0 di ujung angka itu. Selesai, dia lebih tinggi lagi dari yang kamu bayangkan. Mau setinggi apa? Itulah. 1 apalah, 1 dan 0-nya ada 1000. Aku tambahin 0-nya 1 lagi, jadi 0-nya ada 1001. Entah apalah namanya itu ya. Miliar, triliun, apalah. Gazillion gitu-gitu ya. Liun sampai mana nih? Maka apa yang kita bayangkan sebagai God, itu ya eksis dalam kebergantungan dengan kita. Apa yang benar-benar kamu pikir tertinggi, itu tidak bisa dikonseptualisasikan. Dia melampaui konsep. Dia melampaui penalaran. Jadi ketika kita diminta untuk dalam tradisi Hindu, India ya, untuk moksha, untuk nirwana, itu basically kita diminta untuk melampaui penalaran, melampaui konsep. Kamu mau sejenius Albert Einstein pun ya kamu masih dalam konsep manusia. Ya, tahun demi tahun, dekade demi dekade selalu ada penemuan-penemuan terbaru. Dan kita bayangkan, oh ya, kapan ilmu pengetahuan akan sempurna? Ya, tidak akan bisa sempurna gitu loh. Kadang yang baru juga nggak beneran baru. Tapi yang baru mungkin hanya memodifikasi yang lama. Ya ketika Einstein muncul, hukum mekanikanya Newton jadi agak usang gitu loh. Jadi agak jadul gitu. Oke, fine. Apakah itu baru? Apakah dia modifikasi? Apakah dia merevolusi? Nah, itu semua bahasa kita. Maka tidak ada yang tidak bergantung. Apapun yang kamu bisa bicarakan, apapun yang kamu bisa pikirkan di otakmu, berarti sesuatu itu tidak independen dari kamu. Jika kamu tidak bisa memikirkannya, ya di sisi lain ya, on the other hand gitu ya, jika kamu tidak bisa memikirkannya, ngapain kamu meributkannya? Ngapain kamu berfokus pada itu? Nah, inilah kadang-kadang orang punya gagasan Buddhism dan tradisi India, terutama secara umum, tidak terlalu ambil pusing dengan zat tertinggi. Ya, kurang lebih persis karena ini. Soal ada dan tiadanya, kita mendebatnya dengan konsep kita. Dan selama dia berupa konsep, berarti kamu belum benar-benar menunggal gitu. Kamu belum benar-benar menunggalin dengan dia. Kalau kamu sudah menunggalin, kamu nggak usah menuturkan, menarasikan, oh inilah God. Ngapain? Kamu sudah manunggal gitu loh. Maka ada yang namanya istilah-istilah seperti penyatuan, kembali ke rahim semesta gitu kan ya. Atau moksha gitu loh. Saya bebas. Bebas dari apa?
dari batasan fisiologis, bebas dari batasan psikologis, dari batasan kultural, batasan sosial, dari batasan ekologis, bebas dari batasan pikiranmu sendiri, bebas dari imajinasimu sendiri. Imajinasimu sebagai manusia. Imajinasi yang diproduksi oleh kapasitas bernalarmu. Yang kamu asumsikan tidak punya batas, tapi basically punya batas. Kalau kamu sudah cerah, kamu sudah enlightened, kamu sudah manunggal, baru kamu bisa bilang itu tanpa batas. Jadi dia ada potensi itu. Tapi kita dalam posisi kita yang sekarang, kita nggak bisa bilang kita punya potensi. Kita telah memasuki ketidakterbatasan itu. Maka, sekali lagi, apapun yang bisa kita pikirkan dalam konsep, sebagai imputation, sebagai designation, sebagai reference, itu tidak kekal. Itu tidak berdiri sendiri. Dia bergantung, seminimal-minimalnya bergantung pada pemikiran kita terhadap dia. Itu. Sesuatu yang kita bayangkan itu ya ada, tapi tidak ada dalam konsep kita. Gitu loh. Dan karena dia tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia, inilah yang bikin tradisi India tidak terlalu berfokus atau memberi penekanan pada sesuatu ini. Ada, jadi Buddhism atau Hindu, Jain itu bukan ateisme. Dia bukan ateisme kayak Richard Dawkins, bukan. Richard Dawkins beneran percaya tidak ada, gitu loh. Kalau lu tradisi yang spiritual, lu punya fitur spiritual dalam tradisi pemikiranmu, tidak mungkin kamu beneran jadi ateis dalam pengertian ateis, gitu loh. Tapi tidak menjadi fokus. Kalau misalnya saya cuma hidup sampai umur 80 dan saya ingin belajar, apa proyek pembelajaran saya? Apa mata kuliahnya? Rancangan silabusnya apa? Nah, teologi nggak akan masuk. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ngomong tentang lingkungan filsafat India ya, kira-kira akan seperti itu. Nah, kita lanjut. Masih dimensi ketiga ya. Dari perspektif Madhyamaka, ada dua dimensi dari jenis kebergantungan ini. Yang pertama, dunia yang kita diami, ya, yang kita jumpai ini, yang kita encounter ini, si dunia ini menampilkan dirinya kepada kita sebagai dunia dari hal ihwal yang otonom, yang berdiri sendiri, secara unik dari hal ihwal lainnya. Nah, sayangnya dunia yang seperti itu, dunia yang menampilkan dirinya seperti itu di hadapan kita, di hadapan indera kita, itu adalah ilusi kognitif. Kalau menurut hampir semua tradisi India. Kita bayangkan sebuah binatang yang eksotik. Dia transparan kayak jelly. Maka kita bilang dia jellyfish, ya kan? Atau bahasa Indonesianya kita bilang dia ubur-ubur. Gitu. Padahal dia mungkin hanya sebuah koloni sel. Atau dia hanya bagian dari biomasa lautan. Gitu. Yang keberadaannya dan pemaknaan dari keberadaan dia itu bergantung pada konvensi kita. Bergantung pada interest kita terhadap dia. Jadi bagi kita dia ubur-ubur. Tapi mungkin dia hanya bagian dari biomasa aja. Apa adanya gitu. Tahu misalnya lebih simpel. Kita ditanya tentang apa itu Indonesia gitu kan. Nah, ini kan lebih gampang dibayangkan. Apa itu Indonesia? Nah, jawabannya kan sangat bergantung nih. Siapa yang bertanya? Dan siapa yang menjawab gitu loh. Jawaban paling standar dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada yang bilang dari Sabang tapi tidak sampai Merauke. Ya kan ya? Sebelum 99 dari Sabang melintasi Timor yang dulu kita namai Timur gitu kan. Sekarang dia melintas, dia loncat dikit. Nah, karena itu udah negara baru. Tergantung
Tapi entah kenapa ketika kita membayangkan Indonesia, dia selalu utuh gitu loh. Beberapa pakar kan telah menyebutkan gagasan seperti komunitas terbayang, ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini mirip dengan apa yang kita bahas di Buddhisme. Kita membayangkan utuh dia. Mau dia tinggal Jawa dan Sumatera pun kita bayangkan, ini Indonesia. Gak mungkin meleset ini. Mau dia tinggal Jawa Barat pun misalnya, yang lain entah kemana gitu kan. Dia masih Indonesia. Seutuh yang kita bayangkan gitu lah. Dari lintang utara, bujur baratnya itu kan cuma teknisnya doang. Tapi secara gagasan dia utuh. Nah, kira-kira seperti itu. Kita melihat misalnya sebuah dunia yang warna-warni, ya, yang ditandai oleh suara-suara dalam cakupan indera pendengaran kita. Yang ditandai oleh bebauan dalam cakupan indera penciuman kita. Dan seterusnya. Kita membayangkan seperti itu. Oke, fine. Anjing peliharaan kita, atau anjing jalanan pada umumnya, itu mendiami dunia yang sama. Ya kan ya? Dia nggak tinggal di planet Mars, anjing peliharaan kita. Di dunia yang sama, di RT RW yang sama, di rumah yang sama dengan kita. Tapi sekaligus juga dia mendiami dunia yang berbeda. Kenapa? Karena apa yang bisa didengar dan dicium oleh anjing itu tidak terakses oleh kita. Ada infrasonik, suprasonik ya, itu anjing dan kelelawar itu. Beda-beda kan. Nggak terakses oleh kita. Dalam dunia serangga kayak lalat misalnya, kayak lebah, itu objek-objek yang terlihat oleh mata mereka. Kita tahu kan, itu berbeda warna dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Frekuensi cahaya yang tidak sensitif bagi kita, misalnya, itu bakal mendominasi pengalaman hidup mereka. Karena sensitif sekali bagi mereka. Nah, di sini kita bertanya, yang manakah dunia yang sejati? Yang mana yang benar? Dunia seperti yang dipahami oleh anjing saya, begitu banyak suara, begitu banyak bau, atau dunia saya gitu, yang kurang lebih cukup plain, cukup netral ya. Yang mana yang benar? Nah, dari sinilah konsepsi tentang neraka. Oke, neraka kan metafisik ya. Nah, tapi neraka itu diyakini valid dalam Buddhisme. Kita bayangkan, wah itu kan buat nakut-nakuti orang doang. Dalam Buddhisme itu valid. Dan dalam tradisi kepercayaan lain tentunya itu valid sekali. Tapi dalam Buddhisme dia valid gara-gara itu. Manusia seperti kita mengalami air aqua gitu ya, sebagai cairan yang jernih, tak berasa, tak berbau, dia pemuas dahaga gitu loh. Kita mengalami air comberannya sebagai air comberan. Kita punya konsep gitu loh. Air hujan jangan diminum misalnya. Kucing kan bodo amat. Air hujan ditampung di ember, dia minum. Dia nggak bisa bedakan. Air di parit dia minum aja kalau dia haus. Dia nggak bisa bedain. Sama halnya, makhluk neraka, itu dalam kitab-kitab, itu dikatakan, percaya nggak percaya ya, mengalami air sebagai campuran antara nanah dan darah. Jadi, siksaan makhluk neraka itu salah satunya adalah mereka akan mengalami air aqua, kan mahal ya. Tapi mereka rasanya itu kayak nanah dan darah. Begitu bau, begitu menjijikkan. Airnya sama gitu loh. Apa yang beda? Persepsi dari kedua belah pihak yang berbeda. Persepsi antara kita, antara si anjing, dan antara si makhluk neraka. Jadi di manakah neraka? Ya bukan di planet lain sih. Bukan di sebuah alam yang berbeda. Harusnya ada di dunia ini juga. Gitu loh. Ya Sartre kan pernah bilang ya, neraka adalah orang lain gitu loh. Gak seharfiah itu, cuman benar. Di dunia yang ini ya ada makhluk-makhluk. Kalau dia bikin kejahatan yang berat gitu kan. Saking beratnya dia akan terlahir kembali ketika mati.
dengan sebuah persepsi yang begitu tercemar gitu. Sampai-sampai air pun dia lihat sebagai campuran nanah dan darah. Airnya sama, persepsinya berbeda. Seperti halnya juga dunia sama, tapi dunia kita dan dunia anjing kita beda. Gitu loh. Maka valid. Kita nggak membayangkan neraka sebagai sesuatu yang melintasi galaksi ini, enggak. Dia harusnya ada di sekitar kita. Cuman tidak terlihat. Karena kita tidak bisa mempersepsikan juga dengan frekuensi kita yang frekuensi khas manusia kan ya. Ada di titik tertentu gitu loh. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, dengan demikian, apa itu pengalaman? Dan apa itu kesadaran dalam menjalani hidup? Pengalaman kita, kesadaran kita, itu tidak lain daripada interaksi antara objek dengan jenis subjektivitas tertentu. Dari sebuah subjek, saya misalnya, yang mengalami interaksi ini. Saya minum teh, ada objek ya kan? Ada subjek. Subjek ini, saya ini, mengalami interaksi dengan teh ini. Nah, dan saya memunculkan subjektivitas tertentu. Misalnya saya minum lah, saya haus. Oh, ini kan teh. Nah, saya kalau memang penggemar teh, saya bahkan bisa tahu, ini kan Sariwangi nih. Atau, ini Twinings. Oh, ini Dilma gitu loh. Saya bisa paham. Kalau kopi, saya paham, ini Robusta, ini Arabica misalnya. Saya paham. Kucing nggak paham. Jenis subjektivitas ditentukan oleh apa? Oleh samskara kan? Oleh formation, mental formation. Oleh mata rantai yang kedua itu loh. Dalam bawah cakra. Kira-kira gitu. Kalau begitu, kita boleh tanya nih. Apakah cara yang tepat dalam melihat dunia? Bagi Madhyamaka, tidak ada jawaban atas pertanyaan ini. Bukan karena kita tidak bisa menetapkan jawabannya, tapi karena pertanyaannya sendiri menurut Madhyamaka tidak masuk akal. Kalau penglihatannya lebah atau lalat yang benar, ya maka semua salah dong. Kalau persepsi kita yang benar, ya maka suara atau bau yang dicerap oleh anjing itu salah. Berarti anjing kita delusi gitu loh. Anjing kita skizofrenik. Dia mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Kan sering ya tiba-tiba malam-malam dia menggonggong gitu loh. Wung. Kita pun kesel. Ada apa sih? Kok kamu ribut banget? Saya mau istirahat. Dia tetap aja gung. Apakah dia skizofrenik gitu loh? Atau memang kita tidak benar-benar hidup di dunia yang sama dengan dia? So, apa cara yang tepat? Ya, seperti kata Wittgenstein, kadang-kadang kita lebih dari sering mengajukan pertanyaan yang salah. Jadi, filsafat itu mau dia bubarin kan ceritanya kan, tradisi filsafat. Karena dia menganggap sepanjang sejarah filsafat, semua filsuf menanyakan pertanyaan yang salah. Kalau kamu nanyanya aja salah, bagaimana saya bisa menjawabnya? Kan seperti itu. Nah, kira-kira Madhyamaka juga akan mengambil posisi yang sama. Di sini kita bisa melihat, aku ada kasih slide di halaman ke-9. Ini slide dari Sextus Empiricus. Nah, ini orang pengikut Pirho ya, Pirhonism. Itu semacam skeptisisme lah. Jadi dia sangat empirik ya. Saking dia senang sama yang empirik, dia namanya aja empirikus ya. Dia pakai kata empirik itu sebagai marga gitu, lu bayangkan. Ini orang senang banget sama yang empirik. Nah, ini ada contoh tentang madu. Madu bagi kita punya sweetening quality. Nah, the question, however, is whether it is sweet in an absolute sense. Ini yang kita sebut sebagai qualia kan. What it is like. Kan itu qualia. Apa yang membedakan merah dengan bukan merah? Oh, di merah ada semacam kemerahan yang inherent gitu loh. Ya,
Bagi Buddhism itu tidak ada kemerahan atau kemanisan yang inherent. Madu bagi siapapun manis. Tapi apakah dia semanis yang kita bayangkan? Nah, apakah misalnya makhluk neraka bisa menganggap dia manis juga? Atau malah mereka merasakan nanah alih-alih madu, misalnya gitu. Bila memang, ya kan, jadi bila memang nyatanya tidak ada ketetapan perihal hakikat dari dunia ini, maka kita dihadapkan pada kesimpulan bahwa dunia yang kita diami ini berikut standar kebenaran yang kita sematkan padanya, itu bergantung pada perangkat sensori kita, pada perangkat konseptual kita, sekaligus pada entitas atau hal apa, sesuatu apa yang sedang kita cerap. Ya kan? Singkat kata, fenomena bergantung pada rujukan konseptual kita. Ini adalah sebuah kebergantungan dengan dimensi sosial, kultural, kognitif, sensorik, segala macam. Kita bisa merujuk ke Hume nih, di halaman ke-10. Nah, dia lagi mengejek para filsuf yang membayangkan ada sebuah substansi yang mendukung sesuatu. Mereka nggak paham. Membayangkan ada sebuah kejadian yang disokong oleh sesuatu yang juga nggak mereka pahami. Maka keseluruhan sistem ini jadi nggak bisa dibayangkan, gitu, nggak bisa dipahami. Nah, Hume kan sangat terkenal ya, skeptisisme dia yang ekstrim. Dia bilang kalau matahari terbit hari ini belum tentu terbit besok gitu. Kita pikir dia melantur, tapi kalau kita paham background argumen dia kan jadi agak masuk akal. Incomprehensible sebenarnya dunia ini. Kita hanya membuat sebuah pola aja. Pola yang kita konseptualisasikan. Itu. Hume. Nah, argumen ini bukan sekedar argumen bahwa realitas itu tidaklah given atau terberi bagi kita sebagaimana adanya. Melainkan juga klaim bahwa kita tidak bisa memahami gagasan realitas yang diasumsikan oleh bentuk narasi apapun. Tapi ingat, kita udah bilang, kebergantungan ini tidak bersifat absolut. Dia pun tidak menyokong idealisme tertentu. Sebaliknya prinsip ini bersifat kausal. Dia melibatkan saling pengaruh antara aspek subjektif maupun objektif. Dari sebuah realitas yang kita dirikan, yang kita tetapkan gitu loh. Makanya kan ada slogan kan ya, no entity without identity, dari si Queen tuh. Nah, slogan ini punya silsilahnya. Kalau kita udah bahas sepanjang ini ya, kita paham slogan ini punya silsilahnya dalam tradisi metafisika India. Untuk mengatakan bahwa sesuatu eksis, ya kan? Misalnya proton, neutron, orang, defisit nasional, gross domestic product. Untuk mengatakan bahwa X eksis, itu adalah sama untuk berasumsi bahwa sesuatu itu punya identitas. Nah, identitas, again, kita paham, itu kita konstruksi. Tapi kalau nggak ada identitas, ya klaim eksistensi akan jadi tong kosong dong. Nggak ada identitasnya gitu loh. Nah, sebuah dilema kan ya. Sejauh ini kita melihat kesamaan antara pemikir-pemikir barat, Hume, Wittgenstein, dengan pemikir Buddhis. Tapi perbedaan utama antara keduanya gini, ya pasti ada beda lah, kalau nggak ngapain kita bilang barat dan timur kan ya. Bedanya gini, dalam upaya mereka menjelaskan dunia, filsuf Buddhis itu baik karena alasan yang soteriologis, yang berhubungan dengan liberation, salvation, ataupun karena alasan metafisik. Filsuf India menekankan bahwa entitas dan properti yang dengannya kita menjalin relasi adalah hal ihwal yang punya arti penting bagi kita, yang kita pedulikan, yang kita pagari, yang kita pisahkan dari hal ihwal lainnya. Kategorisasi, penggolongan, dikotomi gitu loh. Maka ada yang namanya dunia saya, realitas saya, kaum saya, ada yang namanya kaum Anda, dunia kalian.
Ini masuk akal. Karena seperti yang telah kita ketahui, filsafat Buddhis maupun India secara umum, mereka muncul untuk memecahkan sebuah persoalan. Apa itu persoalannya? Hakikat pervasif dari duka. Hakikat eksistensial dari duka. Fakta bahwa duka itu diciptakan oleh dan bersemayam dalam dunia ini. Yang kita asumsikan bermakna. Dan ketika makna yang kita proyeksikan tidak sejalan dengan hakikat si dunia, ada gap dong antara ekspektasi dan kenyataan. Maka muncullah penderitaan. Kita melekatkan makna pada mereka. Ada makna kan, ada pemaknaan. Dan si sesuatu yang kita lekati makna ini ya secara otomatis pastilah akan tampak bagi kita sebagai sumber dari suka, sumber dari duka, yang seolah-olah independen dari kita. Padahal kita yang tempelin makna ke dia. Kita yang tempelin identitas ke dia. Tapi malah kita yang jadi budak dia. Contoh paling gampang, uang misalnya. Maka ada dibilang, kalau Marx kan bilang tuh, fetishisme komoditi. Kan. Kita fetish. Kalau Marx hanya bilang komoditi. Tapi kalau menurut Buddhis, mungkin kita fetish pada dunia ini secara umum. Gak hanya uang. Gak hanya sesuatu yang ekonomi. Pada apapun, kita fetish. Kita mengkonkretkan mereka sampai mereka jadi tidak seperti mereka yang sebagaimana adanya. Gitu loh. So, kembali ke penjelasanku yang paling awal, fokus pada metafisika itu bukanlah upaya filsafat India untuk melarikan diri dari realitas. Oh, fokus ke metafisik, kamu ingin lari dari dunia fisik. Bukan seperti itu. Melainkan, fokus ini adalah upaya untuk berfokus pada realitas yang penting bagi kita. Bagaimana Anda ini dan slide terakhir. The central meaning of convention, samvrti, is agreement or mundane practice. Nah, simpel ya. Konvensi itu kesepakatan atau praktik duniawi atau yang fana. Tapi secara etimologis, samvrti ini bisa pula dimaknai sebagai concealing, menyelubungi atau menutupi. Nah, dalam konteks ini, praktik sosial dan pemaknaan linguistik kita dalam dunia kita ini itu tidak hanya terbentuk secara konvensional, tapi juga dipahami oleh filsuf India sebagai sebuah penyelubungan, sebuah upaya penyamaran, concealing. Dari apa? Dari yang hakiki gitu loh, dari yang ultimate. Jadi konvensi itu memang menipu. Aku nggak tahu apakah ada bahasa lain yang punya cara yang sama dalam memaknai konvensi. Tapi bagi aku pribadi, cara orang India menerjemahkan konvensi itu sangat menarik. Sangat lucu gitu loh. Sangat komikal. Bukan hanya praktik sosial. Tapi juga tipuan. Ini tipuan gitu loh. Jangan kalian percaya. Kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita bisa tutup seperti ini. Candrakirti yang tadi barusan saya rujuk, itu menganut sebuah konvensionalisme. Wittgenstein kurang lebih juga begitu strategi filosofisnya. Candrakirti berargumen bahwa konvensi kita ya, praktik linguistik kita sehari-hari, commonality dari kognitif bawaan kita. Nah, semua itu membentuk ontologi kita, keberadaan kita, kemengadaan kita. Dan argumen dia yang lain adalah bahwa kemungkinan kita, our possibility to know, to state, to think, itu semua mensyaratkan partisipasi kita dalam konvensi ini. So oke lah dia menipu. Tapi lu mau ikut main nggak? Lu kalau mau ikut main, mau ikut hidup di dunia ini, ini aturan mainnya. Kamu harus berpartisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara bersepakat, sama-sama bersepakat kita. Oh ini konvensinya. Oh ini praktik linguistiknya. Mari kita sepakati.
maka lu bisa join. Kalau enggak, lu akan dibilang tidak waras. Lu akan dibilang gila gitu. Jadi dia menipu, tapi ya agar kita bisa hidup, kita harus join. Nah, prioritasnya di sini di mana? Pada tataran kolektif, bukan individual. Dengan cara yang sama, Wittgenstein berargumen bahwa makna dibentuk oleh praktik linguistik kolektif yang dimungkinkan, kata dia, oleh kecondongan bawaan, our innate propensity gitulah, yang kita share bersama gitu. Ya, bahwa pengetahuan bergantung pada praktik epistemik, kalau kata dia, yang pada gilirannya ditopang oleh konvensi terkait, oh ini benar, oh ini salah, oh ini boleh dijustify, oh ini boleh diragukan, dan lain sebagainya. So, untuk menutupi, kita bisa menyimpulkan, bagi para filsuf, terutama dari Madhyamaka, realitas konvensional kita itu tidak akan tahan bila digempur oleh analisis yang intensif, oleh pisau analisis. Bukan karena realitas ini misterius, atau apakah dia transendental, bukan. Tapi persisnya karena realitas konvensional kita ini cocok dengan cara hidup kita. Saking cocoknya dia taken for granted. Dan ketika kita mulai keluar dari ketanpa pamrihan kita ini, kita mulai mengasumsikan dia sebagai hal yang serius, kita bedah dia, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu loh realitas konvensional. Karena kita tidak hidup di dunia ini dengan berpikir kan. Oh ya saya mau buka pintu, saya buka enggak, buka mah buka aja. Oh saya mau pipis, pipis aja, lu tidak meniatkan dengan sadar, saya mau pipis gitu loh. Maka dia hanya konvensio, dia hanya bisa dihidupi selama kita tidak menganalisis dia. Kita terima dia apa adanya. Jadi pertanyaan soal siapakah aku, atau apa-apa aja yang bisa aku pikirkan, aku bicarakan, itu sepenuhnya bergantung pada pertanyaan soal siapakah kita, gitu loh. Kita umat manusia, seluruh penghuni bumi yang non manusia juga. Dan apa-apa saja yang bisa si kita ini pikirkan dan bicarakan. Jadi sekali lagi, tatarannya ada di level kolektif. Kalau kamu bedah, bubar semua. Tapi kalau kamu mau pencerahan, ya kamu harus bedah. Nah, bagi yang ingin mencari pencerahan, ya harus dibedah. Tapi bagi yang ingin hidup apa adanya, ya hidup sebagai manusia secara umum, ya silakan dihidupi hidup ini. Tapi jangan difilsafatkan. Apa yang tidak ada jangan difilsafatkan. Nah, kira-kira seperti itu. So, ini mungkin mengakhiri apa yang kita bisa katakan sebagai prinsip dari kesaling bergantungan di dalam tradisi India dan secara khusus dalam tradisi Buddhis. Nah, ini bagi yang ingin bertanya boleh diketik ya di kolom chat. Sementara itu aku akan memeriksa dulu pertanyaan yang sudah masuk. Terkait pertanyaan pertama, apakah interdependensi dalam Buddhism ini mirip dengan teori chaos butterfly effect-nya Edward Lorenz? Bagi yang pernah nonton Butterfly Effect ya, film siapa ya? Ashton Kutcher ya? Nah, bukan film yang bagus amat sih, cuman oke lah ya. Kita bisa bayangkan mungkin skenario Butterfly Effect seperti itu secara kasar gitu. Kita bisa bayangkan itu sebagai sesuatu yang agak mirip. Jadi ada sebuah keteraturan. Bahkan dalam sesuatu yang secara superficial tampak sebagai chaos, ada keteraturan. Karena kalau chaos ini kita simpulkan sebagai chaos, maka dunia ini chaos.
Tapi dalam entropi pun mungkin ya ada keteraturan. Karena ini yang membuat kita bisa menjalani hidup. Ini yang membuat dunia ini ada sebagaimana dia mengada. Ya kadang-kadang gunung meletus, terus gunung jadi anak gunung, terus lama-lama lempeng antar lempeng saling bertumbuk, jadi gunung lagi, meletus lagi ya. Es mencair, nanti kita udah nggak ada di bumi, yang cair jadi es lagi ya. Kita bisa bayangkan apakah ini kacau, atau kita bisa bayangkan apakah ini adalah sebuah interdependensi, sebuah karma kolektif. Jadi karma itu tidak individual, ada juga yang namanya karma kolektif. Nah, apakah dia butterfly effect ya? Bisa aja gitu loh. Kepak seekor kupu-kupu di mana ya? Republik Dominika mungkin ya. Akan bikin hujan di sini. Bisa saja. Tapi bukan kepak kupu-kupu sebagai sebab langsung ya. Sebagai si hetu itu, bukan. Kepaknya ya dalam mungkin spektrum kondisi-kondisi atau pratyaya yang sudah kita jabarkan tadi. Bisa saja gitu loh. Bisa aja juga enggak. Kita enggak tahu. Tapi sebagai possibility ya harusnya ada. Semoga bisa menjawab ya. Berikutnya. Apa konsekuensi? Jadi ini ada pertanyaan tentang respons terhadap vaksinasi yang terbelah antara perlu menemukan vaksin dan yang tidak perlu memakai vaksin. Jawabannya, kalau aku nggak salah tangkap ya, jika memang vaksin ditemukan dan sudah teruji, dan itu baik bagi hidup, maka kita tidak ada alasan buat tidak memakainya. Dan bila dia belum ditemukan, tapi dia memang harus ditemukan, misalnya buat penangkal corona mungkin ya, belum ditemukan, tapi mungkin bisa ditemukan, harus ditemukan ya, maka kita harus menemukannya. Karena apapun yang baik ya, baik secara konvensional kan ya, apapun yang menopang hidup ini agar kamu bisa jadi ubermensch gitu ya, ya baik, harusnya baik secara konvensional. So, apakah mempertahankan kehidupan itu jadi semacam fetish? Tergantung gitu loh. Mempertahankan dengan persepsi yang seperti apa gitu. Kalau kamu mempertahankannya dalam persepsi yang altruis ya, dalam persepsi yang sosialis, kamu hidup dengan memegang slogan misalnya, tiap orang berdasarkan kemampuannya gitu kan. Kepada setiap orang menurut kebutuhannya misalnya, ya kenapa enggak? Kamu sanggup kasih 100, tapi kamu hanya perlu 70 gitu loh. Oh, kamu minus 30 kan kalau dihitung-hitungan kasar. Tapi ya kenapa enggak? Terus saya memang butuh 70 doang, dan saya sanggup kasih 100 nih. Kenapa enggak gitu loh. Nah, kalau kita hidup dengan persepsi yang seperti itu, persepsi yang aku bayangkan sebagai apa yang dimiliki oleh Ubermensch gitu ya, kenapa enggak? Bukan Ubermensch-nya si Nietzsche ya, jadi will to power-nya adalah lu merasa berkuasa atas dirimu enggak gitu loh. Bukan menguasai orang lain, tapi lu punya kekuasaan enggak atas dirimu. Karena kita tahu kan musuh paling utama manusia, ya terdengar klise ya, tapi kan musuh paling utama manusia dirinya sendiri. Majikan paling hebat dari seorang manusia kan bukan raja atau presiden manapun, tapi tubuh dia sendiri. Kita kan jadi budak dari tubuh kita sendiri. Makanya sikap-sikap yang asketik itu kan yang lebih spiritual, tapa brata itu kan jadi semacam narasi tandingan terhadap gaya hidup yang apalagi di abad 21 kan ya, sangat materialis gitu loh. Wah, nggak haus pun pengen minum boba kan, karena kan lagi promo nih.
Nggak lapar pun pengen makan. Wih, ayam gorengnya ceban doang yang biasanya 30.000. So nggak ada urusan lu lapar nggak lapar gitu loh. Nah aku pikir kalau kita mempertahankan hidup dengan sikap seperti itu, ya itu jadi fetish. Kita memfetishkan ayam goreng merek tertentu ya, yang sudah fetish sebenarnya, tapi kita fetishkan lagi gitu loh dengan cara kita. Jadi kesaling bergantungan itu tidak menolak kehidupan, tapi dia justru ingin melampaui kecondongan alamiah kita untuk memfetishkan sesuatu. Aku bilang alamiah ya karena kalau nggak alamiah, komoditi seperti uang ya tidak akan begitu universal kan ya. Melintasi isu-isu suku, ras, dan agama itu uang. Dan permusuhan berabad-abad yang diberi sanksi-sanksi divine sanction tertentu ya akan lenyap kalau ada uang gitu. Lu bayangkan betapa lancarnya konvensi sosial bila kita punya lebih banyak lagi komoditi seperti itu. Tapi dia bikin kita tersesat, dia bikin kita delusional gitu loh. Maka kita harus cabut itu dari dia. Dan gak hanya uang, tapi ya semua komoditi, semua fenomena, semua apapun yang ada di dunia ini, fenomena apapun. Semoga bisa menjawab ya, tapi kalau mau nambahin boleh diketik lagi, silakan. Ini ada pertanyaan, bukankah imajinasi manusia dapat membayangkan banyak hal? Bagaimana bisa dikatakan terbatas? Ini kalau jangankan di tradisi filsafat ya, kita ngomong ilmu sosial aja pun, kalau di sini ada yang kenal Michel Foucault gitu ya, kan persisnya itu yang dia bayangkan. Kamu pikir imajinasimu tak terbatas, tapi sebenarnya kamu dibatasi oleh apa-apa yang kamu bisa pikirkan. Aku bisa kasih beberapa hal yang ketika aku bicarakan, kamu gak akan kepikiran gitu loh. Kayak beberapa orang tidak akan bisa membayangkan bestiality misalnya. Ya, kemungkinan atau pembayangan kamu bersetubuh dengan hewan, itu kan bestiality kan ya. Tak terbayang oleh kamu. Tapi setahu aku di beberapa negara ada temanku bikin studi, dia ke Belanda tentang bestiality. Nah, kamu gak bisa membayangkannya. Dan sekarang aku ngomong, tertanamlah di otakmu. Oh, ternyata bisa kita bercinta dengan kuda, dengan anjing. Gitu. Tapi tetap dengan sebuah perasaan yang begitu, mungkin menjijikkan atau apa gitu loh. Nah, jijik itu sendiri kan aku pikir ya, itu respons paling pertamamu atas sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam batas imajinasimu. Fetish-fetish tertentu itu loh. Dan ada 1001 hal yang lain. Nah, pembatasan dari imajinasi ini ya, kalau kita mengutip Foucault lagi kan muncul gara-gara ada praktik-praktik pedagogi tertentu ya. Apa yang A, apa yang B, apa yang ilmu, apa yang bukan, apa yang diajarkan di bangku kuliah, apa yang enggak. Maka judul buku dia arkeologi kan ya. Harus dikorek gitu loh. Kenapa arkeologi of knowledge? Harus dikorek karena dia tertimbun di dasar tanah mungkin kan. Kalau nggak kamu korek, nggak akan kamu paham itu. Apa yang sebenarnya ada aja. Nah, yang nggak bisa kamu pikirkan, yang nggak akan bisa kamu pikirkan. Kalau misalnya aku meminta kamu pikirkan apa yang nggak bisa kamu pikirkan, itu kan kayak tautologi kan ya. Ngapain gitu loh. Ya persis karena dia tidak bisa dipikirkan, makanya pertanyaan saya jadi kosong, tidak ada maknanya. Kalau nggak bisa dipikirin, ngapain saya tanya juga. Dan apapun yang bisa kamu pikirkan, dan kamu bicarakan ke saya, jadi tidak bermakna. Ya kita akan mutar-mutar terus. Makanya perasaan manunggal itu tidak bisa kita konseptualisasikan. Kalau bisa kamu konseptualisasikan, bukan manunggal gitu. Itu mungkin kamu lagi habis ngisep marijuana doang mungkin kan. Wah, kamu merasa seperti Siwa ya, menyatu dengan semesta. Tapi kan 5 menit kemudian kamu turun ke bumi lagi.
dengan perasaan yang agak berat gitu. Kira-kira sih aku akan menjawab seperti itu. Apakah hati nurani masih menjadi bagian dari kesadaran? Kalau itu disadari ya, technically itu bagian dari kesadaranmu. Apakah itu sisa dari pemahaman masa lalu, kenapa dia seperti guidance? Apakah dia punya semacam fungsi sebagai guidance? Ya, bisa dua jawaban sih ya. Lu mau jawaban yang psikologis apa jawaban yang lebih filosofis / metafisik? Tapi dua-duanya ya kurang lebih sama. Kamu ada pola asuhan, ada sesuatu dari masa lampau. Kalau Buddhis kan langsung tembus ke kehidupan lampau kan. Kalau psikologi ya masa lampau ya masa kamu kecil kan ya, umur sekian tahun gitu. Ya kamu dengar sesuatu, melakukan sesuatu, ada stimulus, ada respons. Itu kan karma. Ada stimulus, ada respons. Itu sudah definisi paling singkat dari hukum karma. Maka itu mengendap di subconsciousness-mu. Dan ketika kamu merasa dibisiki tentang guidance tertentu, kamu boleh bilang itu hati nurani, atau kamu boleh bilang itu pola asuhan. Atau dalam pengertian teknikal filsafat India, itu samskara. Itu propensitimu, kecondonganmu gitu loh. Jadi, kecuali kamu beneran mendengar suara ya, beneran suaranya bising banget, ya itu mungkin sesuatu yang lain lagi gitu loh. Tapi kalau hati nurani secara umum ya bagian dari kesadaran dan itu jejak karmamu. Jejak tindakanmu lah. Kalau karma kayak terlalu tinggi ya bahasanya ya. Tapi karma harafiahnya ya tindakan. Jejak dari tindakan lampaumu. Tindakan kamu lakukan sekali, dua kali, beberapa kali, dia jadi pola. Pola itu akan mengguidance kamu. Kamu sering marah, ya kamu akan lebih sering marah. Akan lebih sering marah lagi dan akan jadi pemarah yang benar luar biasa gitu. Misalnya gitu. Kemudian Ferry ini. Dari 12 mata rantai di bawah cakra, sekali kita masuk ke mata rantai pertama, apakah berarti akan masuk ke rantai selanjutnya sampai lengkap? Iya, jawabannya. Itu adalah satu sequence yang sinambung. Apakah bisa membreak jika sudah masuk ke salah satu mata rantai ini? Jika kamu break, gak bisa. Kamu hanya bisa break ketika kamu di mata rantai yang ke 11 dan 12. Jika kamu lahir dan kamu tua menuju mati, kamu bisa break. Ya mata rantai ke-11 ya mata rantai kita semua sekarang di dunia ini. Kalau kamu sadar, kamu paham, kamu menunggal, ya maka kamu alih-alih lahir lagi dan mati lagi karena ilusi bahwa kamu ada, ya kamu akan merasa oke. Saya kembali ke rahim semesta gitu. Saya kembali ke ketuhanan. Saya kembali ke apa yang dalam filsafat Buddhis dinamakan dharma kaya. Kaya itu body, tubuh, dharma itu kebenaran. Untuk menyebut ketuhanan itu sebutan dalam Buddhism adalah tubuh kebenaran. Bukan tubuh fisik ya, tapi tubuh dalam artian ruang. Ruang semesta inilah. Jadi kamu bisa break kalau kamu ada di situ. Kalau kamu lagi di dalam rahim ya kamu tidak bisa break tentunya. Kamu harus keluar dulu dong dari rahim. Jika semuanya adalah dependent, maka apakah ada yang namanya independent? Enggak. Jawabannya enggak. Karena justru karena semuanya dependent, maka tidak ada yang namanya independent. Hal se-independent apapun yang terpikirkan oleh kamu, itu seminimal mungkin juga bergantung pada pemikiran kamu atau konseptualisasi kamu tentang dia. Dia yang sebenarnya seperti apa, ya kita nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah dia yang kita bayangkan. Maka selama itu dalam pembayangan kita, selama itu pula kita boleh bilang dengan valid bahwa dia bergantung pada keberadaan kita. Apapun itu. Ada yang bertanya,
berarti kita menderita karena terbatas oleh konvensi sosial, gender roles, social expectation, ya tentu saja ya. Ini bahkan kita nggak perlu berfilsafat yang dalam-dalam ya untuk menjawab ini, karena empirik sekali, terutama bagi beberapa kelas atau kelompok yang marginal ya. Misalnya Sophie ini kan saya kenal pribadi lah, dan Sophie sebagai perempuan ya tentunya sangat susah hidup di bumi ini sebagai perempuan kan ya. Ada begitu banyak bias, prejudice, ada begitu banyak rintangan yang tampak maupun yang tak tampak. Sesuatu yang sifatnya kultural, sosial, ekonomi, politiknya semuanya saling berlomba-lomba untuk menggencat kamu. So, konvensi sosial pasti bikin kita menderita. Dan kadang ya konvensi yang gak bikin kita menderita pun, tapi karena kita fetish pada dia, ya, ini dia menambahkan gender role dan social expectation sebagai sebuah samverti, sebagai sebuah penyelubungan. Ya, persis sekali. Perempuan dan laki-laki diciptakan setara, eksis dengan setara. Tapi karena ada konvensi, nah ini persis, ini pertanyaan yang menurut aku bagus sekali. Kebenarannya adalah sama aja. Mau genital kamu seperti apa, sama aja. Mau kamu tidak cowok, tidak cewek, berarti kamu ada gender ketiga atau gender keempat atau 5 gender ya. Ya sama aja. Kamu manusia dengan potensi manusia yang sama. Tapi gara-gara secara visual kamu distinktif, terutama gara-gara kamu punya misalnya payudara, genital yang berbeda dengan laki-laki, terus kamu mulai diberikan konvensi yang beda dengan laki-laki. Ada kebutuhan untuk melakukan kategorisasi kan. Dan bagi Chandra Kirti ini samverti. Diselubungkan oleh kamu gitu. Terhadap kamu diselubungkan fakta bahwa kamu setara. Maka tadi aku bertanya apakah ada bahasa lain ya selain Sanskerta yang punya pemaknaan yang double seperti ini. Samverti adalah convention sekaligus concealment. Menyelubungkan. Menarik. Artinya kita sama, tapi kamu dipandang lebih rendah. Mungkin aku nggak pandang kamu lebih rendah. Tapi dunia di luar sana, all in all ya, lihat kamu lebih lemah. Intelektualnya lebih kurang misalnya. Ada aja orang yang masih megang pandangan purba seperti itu. Pandangan itu disematkan kepada kamu. Sebagai cara kamu berperan dan hidup di dunia. Sekaligus sebagai cara untuk menyelubungi potensimu yang benar gitu loh. Sebagai apa ya? Sebagai manusia aja kan ya, bukan sebagai perempuan, bukan sebagai transpuan, bukan sebagai apapun, sebagai manusia aja. Oh kamu manusia maka kamu bukan lembu, itu kan gampang ya. Kalau sesama manusia ya ngapain kita pisah-pisahkan seperti itu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi dia benar menyelubungi kebenaran yang lebih hakiki daripada dia. Gitu loh. Nah, bagi yang ingin bertanya bisa mengetiknya di sini. Tapi bagi yang ingin menambahkan juga boleh mengetik. Bagi yang ingin sekedar berkomentar juga sangat dipersilakan. Boleh diketik. Tapi kalau sudah tidak ada tambahan apapun, ini aku sembari menutupi lah ya. Sembari ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Aku akan menutupi dengan oh ya, tadi aku di pembukaan aku malah lupa ngucapin selamat Waisak ya bagi yang merayakan gitu. Terus ketika kita ini dia tambahin lagi. Konvensi diciptakan untuk mengundermine, untuk menggangsir ya, menggerus potensi kita. Kalau menggerus terlalu teknikal.
untuk menyelubungi agar kamu tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya. Agar kamu tidak melihat, ya uang yang cuman kertas doang, kenapa ada orang yang bisa bacok-bacokan demi kertas itu, yang hanya punya nilai tertentu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia gitu kan ya. Ada hologram pahlawan tertentu, terus kita bunuh-bunuhan hanya gara-gara itu. Dia penting, ya aku juga kalau kehilangan uang agak sedih sih, tapi nggak akan sampai bunuh orang gara-gara itu gitu loh. Tapi karena dia terkena concealment, penyelubungan, maka kita melihat dia, benda ataupun orang tertentu, dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Kita tidak see it as it is gitu loh. Harusnya kan see it as it is, tapi kita enggak. Kita see it sebagaimana kita ingin diri kita melihatnya, yang pada gilirannya keinginan kita itu dipengaruhi oleh konvensi. Jadi ini concealment-nya, bukan undermine kan seolah-olah dia secara aktif ingin menggerus potensimu. Tapi ini mungkin enggak. Ini sesuatu yang lebih general daripada undermining. Kira-kira gitu. Nah, aku sambung lagi. Tadi aku ucapin selamat Waisak bagi yang merayakan. Terus bagi yang bergabung di sini, ya terima kasih. Bagi yang terus bergabung, bagi yang baru hadir ya, kayak Bude Novi, halo Bude. Bagi yang baru bergabung ya jangan kapok gitu ya. Bagi yang sudah bergabung dari kelas-kelas terdahulu ya, stamina dan tekadnya diacungi 4 jempol ya. Oke, karena ini baik untuk kita semua, untuk aku pun ya baik lah. Tidak mungkin seorang yang membabarkan jadi tidak lebih bijak setelah dia membabarkan dan berdialog dengan rekan-rekannya. Jadi kalian bukan murid lah ya, rekan-rekan dalam dialog. Cuman saya lebih sering ngomong, ya gitu aja sih bedanya kan. Kalian ngomongnya di ujung-ujung dan dengan tulisan, saya dengan suara saya dan ada muka saya kelihatan. Mungkin gitu doang. Jadi aku berharap ini bisa kita sambung lagi. Minggu depan kita akan membahas prinsip metafisika yang kedua, tentang impermanence atau ketidakkekalan. Ini sepaket lah sama kesaling bergantungan. Tapi karena kepanjangan ya aku pisah jadi 2. Sebenarnya juga minggu ini kita akan membahas kesadaran. Tapi kesadaran itu sendiri tampaknya terlalu berat untuk dibahas langsung. Makanya aku berusaha untuk menyajikan semacam prolog. 2 prolog untuk sebelum kita bisa masuk ke kesadaran. Dan ini udah pertemuan keempat, berarti ya kita kalau timingnya pas ya, kita akan punya 4 pertemuan lagi. Dan setelah itu ya kalau responsnya positif, kita bisa bikin batch yang baru ya. Kita mungkin akan menentukan topik ya, semacam Kapita Selecta gitu. Apakah kita akan membahas Rabindranath Tagore atau kita akan membahas Bhagavad Gita atau apa gitu. Belum tahu. Anyway, okay. Mungkin udah cukup banyak aku ngalor ngidul ya. So, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Semoga ini memberi manfaat lah